Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natali Grace Katiandaku yang hari ini akan membahas salah satu testing dari industri perkapalan. Di sini saya akan membahas radiographic testing pada kapal. Lalu muncul pertanyaan mengapa harus ada pengujian. Jadi pengujian itu diperlukan karena sambungan las pada kapal, terutama di area lambung dan juga kamar mesin, itu sangat berfungsi sebagai elemen penahan beban utama yang dimana ini akan menentukan kekuatan dan keselamatan struktur. Dalam proses pengelasan, itu selalu ada kemungkinan untuk munculnya cacat internal seperti porositas, retak, incomplete fusion yang tidak terlihat dari permukaan. Jika cacat ini tidak terdeteksi, maka struktur kapal itu dapat melemah dan juga beresiko mengalami kebocoran atau kegagalan pada saat kapal itu beroperasi. Lalu kita kembali ke konsep dasar NDT dalam industri perkapalan. Sebelumnya, apa sih NDT itu? NDT adalah non-destructive testing, di mana metode ini adalah metode inspeksi material untuk mendeteksi cacat tanpa merusak komponen uji. Dalam industri perkapalan, NDT ini sangat penting. Kenapa? Karena sambungan las pada lambung dan kamar mesin kapal itu menahan beban struktural besar yang beresiko tinggi terhadap kebocoran, sehingga NDT ini sangat digunakan dalam industri perkapalan. Metodenya apa saja sih? Metodenya itu biasa mencakup visual testing, ultrasonic testing, radiographic testing, magnetic particle testing, dan juga penetran testing. Nah, pada saat video ini kami akan fokus atau saya akan fokus dalam penjelasan dalam radiographic testing. NDT Inspect itu menegaskan juga bahwa inspeksi las kapal itu wajib dilakukan karena kegagalan sambungan itu dapat merusak dari kerusakan struktural dan juga beresiko terhadap keselamatan yang sangat besar. Sehingga radiographic testing itu merupakan metode yang paling dominan dalam inspeksi cacat internal pada sambungan las kapal. Jadi untuk RT itu biasa digunakan untuk mengetes atau mengecek sambungan las kapal. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa harus RT? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kamar mesin dan juga kamar mesin itu adalah hal atau bagian yang paling vital dalam sistem kapal karena menjadi pusat tenaga penggerak utamanya. Struktur pada area ini menerima beban yang sangat besar dan tekanan dan getaran selama kapal beroperasi. Sambungan las pada lambung, khususnya di sekitar kamar, itu merupakan area yang rawan mengalami cacat seperti retak atau discontinuous dari internal tersebut. Cacat ini tidak selalu terlihat dari permukaan sehingga memerlukan radiographic testing. Apabila terjadi kebocoran pada kamar mesin tadi, kapal itu mengalami kegagalan operasional secara serius. Hal ini sudah ditegaskan dalam penelitian bahwa jika ada bagian kamar mesin yang mengalami kebocoran, maka dapat dipastikan kapal mengalami kegagalan dalam beroperasi. Oleh karena itu, inilah yang menjadi pentingnya radiografi testing menjadi untuk langkah penting untuk memastikan agar tidak ada cacat internal yang dapat membahayakan keselamatan dan kelayakan operasi kapal. Secara definisi dan prinsip dasar, RT itu melibatkan sinar X atau juga sinar gamma yang menembus komponen kapal dan membuat gambar radiografi. Pada jurnal yang berjudul Analisis Uji Tidak Merusak pada Sambungan Las Lambung Frame 103, bagian kamar mesin patroli 73 dengan metode radiografi testing, itu menjelaskan bahwa metode radiografi adalah salah satu uji tanpa merusak
tanpa merusak yang menggunakan sinar X atau sinar gamma yang mampu menembus hampir semua logam kecuali timbal dan material padat lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mengungkap cacat ataupun ketidaksesuaian di balik dinding metal atau di dalam bahan itu tersendiri. Radiografi itu digunakan sebagai penetrating radiation yang diarahkan langsung pada materialnya. Oke, lalu bagaimana sih prinsip kerja radiographic testing ini? Jadi, prinsip kerjanya adalah yang pertama, sumber radiasi akan memancarkan sinar, lalu yang kedua, sinar akan menembus material. Lalu, pada akhirnya, bagian yang memiliki perbedaan densitas itu akan menghasilkan kontras pada detektor. Selanjutnya, bagaimana aplikasi RT ini dalam industri perkapalan? Dalam pengaplikasiannya, RT ini digunakan sebagai yang pertama itu sebagai inspeksi, di mana RT ini sangat krusial untuk memeriksa bagaimana kebagusan struktur utama seperti lambung kapal, tangki bahan, dan juga sambungan las di bagian-bagian kritis. Lalu yang kedua, ini pengaplikasian RT ini sebagai kepatuhan standar, di mana ini digunakan untuk persyaratan dari Badan Klasifikasi sebelum sertifikat layak laut diterbitkan. Selanjutnya, tujuan dari radiographic testing ini ada 3, yaitu mendeteksi cacat internal, mengukur geometri, dan yang 3, mengontrol kualitas komponen sebelum digunakan. Sehingga apa sih benefit dari pengaplikasian testing radiografik ini? Yang pertama itu seperti yang sudah dijelaskan, fungsinya adalah deteksi cacat internal, di mana RT ini memang mampu untuk mendeteksi cacat internal pada komponen kapal yang tidak terlihat. Metode ini efektif untuk mengidentifikasi porositas, inklusi terak, rongga, dan cacat pada sambungan las lainnya. Dengan citra radiografi, inspektor dapat menilai ukuran dan tingkat keparahan cacat secara akurat, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan tepat. Selanjutnya, yang kedua, benefit dari RT itu adalah evaluasi kualitas las, di mana ini akan menilai kualitas sambungan las pada struktur kapal. Pengujian ini membantu deteksi incomplete fusion, lack of fusion, dan juga diskontinuitas dalam las. Karena sambungan las adalah bagian penahan beban utama, dan kualitasnya ini juga sangat menentukan keselamatan dalam kekuatan struktur kapal. Lalu yang ketiga, cakupan inspeksi yang menyeluruh, di mana radiographic testing itu memberikan gambaran bagian dalam komponen kapal dalam satu kali pemeriksaan, sehingga metode ini digunakan pada pelekat lambung, pressure vessel, dan juga sistem perpipaan tanpa membongkar komponen, di mana teknologi DRT ataupun digital radiography testing itu bahkan memungkinkan kita untuk mendapatkan pencitraan secara real time, yang dimana ini membuat inspeksi otomatis yang akan menjadi lebih efisien. Selanjutnya, yang keempat, ini seperti yang sudah dibilang kalau RT itu masuk dalam jenis non-destruktif, di mana RT itu metodenya tidak merusak dalam teknik pengujiannya itu tidak merusak, sehingga ini tidak akan mengubah ataupun merusak material yang akan diperiksa, karena pengujiannya tadi dilakukan secara radiasi tembus tanpa perlu pemotongan material, sehingga komponen ini tetap dapat digunakan setelah inspeksi. Lalu benefit yang kelima, ini adalah sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar keselamatan, di mana radiographic testing itu membantu memenuhi standar keselamatan dalam regulasi industri yang menyediakan dokumentasi mutu sambungan las yang akurat, di mana prosedur RT ini mengikuti standar seperti ASME Section V untuk memastikan kriteria penerimaan cacat itu terpenuhi atau tidak. Lalu, apakah ada pekerjaan yang dapat melakukan proses RT ini?
Menurut ISO 97712 itu menyatakan bahwa seseorang memang harus ujian kompetensi untuk kategori metode NDT ini. Namun untuk judul pekerjaan ataupun jabatan itu sebenarnya tidak ada dan dapat dilakukan oleh PT-PT besar yang memang memiliki sertifikasi, orang-orang yang bersertifikasi di hal tersebut. Namun biasa ada yang menyebutkan nama pekerjaan ini adalah NDT Technician. Sekian dari saya, terima kasih.